wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Sulawesi Barat, yang saya hormati Ibu CGP Angkatan 11 tahun 2024, Bapak Ibu Guru SMK Negeri Sulawesi Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dalam kegiatan hari ini adalah mengantarkan kita menuju jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kepala Sekolah terima kasih sekali bahwa tentang perubahan sekolah. Dalam kegiatan ini salah satunya yaitu membahas tentang visi, dan tidak kalah pentingnya ini sedang terjadi. Prosesnya diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada siswa. Yang kami hormati Bapak Pendamping calon guru penggerak yang berlokasi di SMK Negeri Sulbar, yaitu Bapak Abdul Rahman SPD MTD selaku tenaga pendamping untuk CGP Angkatan 11 tahun 2024 yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati serta Bapak Ibu Guru yang sempat hadir mengikuti kegiatan pendampingan ini. Biasanya setelah kegiatan pendampingan ini ada hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita akan diskusikan sebentar terkait dengan sempat saya dengar tadi, yaitu visi misi dan pengembangan sekolah. Apa yang kita harapkan bersama yang merupakan mimpi-mimpi kita, ya itu bisa kita wujudkan. Jadi bukan hanya sekedar dipasang visi mimpi dipasang, tetapi tidak ada tujuan untuk mencapai. Kita terkait dengan itu dengan jelas, sehingga ke depan sesuai dengan harapan Bapak pendamping tadi, Bapak Abdul Rahman mengatakan bahwa kita berharap bahwa visi misi itu harus lebih berpihak kepada peserta didik kita sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka Belajar ini, bahwa semuanya itu muaranya adalah mengarah kepada kepentingan anak kita. Apapun yang kita lakukan dikerjakan proses kegiatan pembelajaran ini, maka semuanya harus berpihak kepada anak-anak kita, termasuk kegiatan pembelajaran kita yang kita rencanakan itu tidak lagi harus tidak berpihak kepada siswa. Jadi semuanya harus berpihak kepada siswa, karena memang tujuan daripada kegiatan yang kita lakukan itu semuanya muaranya adalah mengukur kepada bagaimana perubahan-perubahan yang didapatkan oleh peserta didik. Terkait dengan hal itu, maka itu harus mulai dari perumusan visi misi. Ya, benar yang dikatakan oleh Bapak pendamping tadi bahwa itu sangat diharapkan, ya, dan mesti memang harus berpihak kepada peserta didik, sehingga setiap saat itu bisa kita mengukur sudah sejauh mana visi-visi itu. Kemudian terkait dengan mulut untuk menyusun visi-visi itu, tetapi sesungguhnya itu akan membuat kita sulit juga untuk bisa mencapai atau mewujudkan visi-visi itu. Terkadang ada yang membuat visi-visi itu ya terlalu, kalau boleh kita kata bahasa kasarnya, mungkin terlalu muluk-muluk. Biasanya mudah kedengaran, kalau orang baca boleh bagus sekali visi-visi, tetapi terkadang itu sangat sulit untuk diwujudkan. Jadi kita berharap bahwa visi-visi yang kita mau sebutkan itu, walaupun dia sederhana, mudah dipahami dan mudah juga untuk diwujudkan. Ya, itu mungkin hanya sekedar gambaran mungkin yang bisa saya berikan kepada kita semua, bahwa
visi itu memang harus diwujudkan secara bersama, kemudian harus melihat menyelesaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di sekolah kita. Jadi berangkat dari satu fenomena yang terjadi di sekolah kita bisa melihat apa sih kekurangan kita, apa sih kekuatan kita, sehingga visi itu bisa diwujudkan atau disusun dari fenomena yang terjadi seperti ini. Izinkan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa kegiatan pendampingan PPT angkatan ke-11 atas nama Ibu Fatimah SPDGR untuk angkatan ke-11 tahun 2024 saya nyatakan dibuka dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri Sulbar telah membuka kegiatan diskusi dalam pendampingan PDP angkatan ke-11 ini. Dan Bapak bahwa itu tidak perlu muluk-muluk, karena kalau terlalu bermuluk-muluk kadang susah sekali untuk mencapai tujuannya. Nah tentunya bahwa visi itu kita angkat dari akar-akar masalah yang ada di sekolah kita, dari siswa-siswa kita apa masalahnya, tentu tidak meninggalkan daripada lingkungan budaya sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu dengan ini kami persilahkan Ibu CDP untuk memaparkan materinya. Dengan ini kami silakan. Ini selaku pengajar praktik dan yang saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan pendampingan individu generasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang sudah mau dan sudah bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti atau mendukung kegiatan pendampingan individu saya yang kegiatan kita pada siang hari ini. Saya bukan peserta didik kita ke depannya, apalagi sekarang kurikulum merdeka itu seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, itu menuntut kita agar pendidikan kita itu berpihak pada murid, sama seperti yang selalu digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Filosofinya yaitu pendidikan yang menghambat kepada murid atau yang pendidikan yang memang berpusat pada murid. Mungkin ada sedikit pengantar. Visi tidak hanya sekedar impian, tetapi representasi dari aspirasi yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam setiap perjalanan, visi adalah pemandu utama yang membimbing langkah kita melampaui apa yang tampak di hadapan mata, memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam dan menggali. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu mendiskusikan visi sekolah, kemudian visi kita sendiri dan juga membuat prakarsa perubahan terhadap visi sekolah kita. Susunan acara yang saya susun, yang pertama itu pengantar tujuan diskusi kita dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yaitu yang akan kita identifikasi sebentar adalah perilaku kita sebagai seorang guru, kemudian perilaku. Jadi rekan-rekan bisa mencatat di psikolog ini, rekan-rekan punya mimpi terhadap peserta didik kita ke depannya, mau murid kita seperti apa.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Global. Kenapa saya ambil berwawasan global? Karena saya ingin saya bercita-cita melihat murid saya itu memiliki pengetahuan bukan hanya di bidang pengetahuan kompetensi tentang jurusan yang mereka pilih, tetapi juga mereka memiliki pengetahuan tentang teknologi atau terutama penggunaan TIK. Mereka mampu belajar menggunakan handphone mereka untuk belajar, menggunakan laptop mereka untuk belajar. Itu yang saya inginkan, makanya saya membuat TV yang seperti ini. Kemudian kenapa berakhlak mulia? Saya bermimpi siswa saya itu sopan dan santun terhadap gurunya. Makanya saya masukkan di dalam berakhlak mulia. Dan juga satu lagi, rajin beribadah. Nah, selanjutnya saya tampilkan di atas TV sekolah kita. Menjadi pusat keunggulan pendidikan agribisnis di bidang tanaman dan pengelolaan kakao Sulawesi Barat tahun 2035. Ini mimpi di mimpi ini adalah mimpi sekolah kita untuk menjadikan sekolah ini sebagai pusat pendidikan agribisnis di bidang tanaman dan pengelolaan kakao di Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2035 ke depan. Pertanyaannya, apakah visi sekolah kita semasa ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi kan rekan-rekan sudah mencatat cita-cita kalian terhadap peserta didik kita ke depannya. Nah, apakah visi sekolah kita sudah sejalan dengan apa yang kita cita-citakan selama ini terhadap murid kita? Oke, saya tanya satu-satu deh. Kalau menurut JRI, apakah visi sekolah kita ini sudah sejalan dengan cita-citanya JRI terhadap siswa Selanjutnya, Ibu. Terima kasih banyak. Jadi sesuai dengan hasil revisi kita di kegiatan SMKPK kemarin, dari apa yang telah disampaikan itu hari, jadi visi kita memang seperti ini. Ya, kalau mau dikaitkan dengan yang tadi ya, kalau harus dikaitkan dengan apa yang kita tulis tadi, mestinya memang ada di situ. Ya, apakah dia berkarakter dan berakhlak mulia? Itu mungkin yang harus tapi mungkin itu dijabarkan di misinya. Ya, jadi itu kelihatan di misinya tadi. Ya, jadi kalau tidak salah, kalau kita punya visi itu terkait dengan karakter dan siswa kita itu, ya, keimanan dan karakter itu ada muncul di misinya. Kalau tidak salah seperti itu pada kemarin yang sempat kita rangkum pada saat revisi di kegiatan SMKPK kemarin. Itu nih dua kali. Murid dan kepala sekolah terkait visi yang diumumkan, guru masuk tepat waktu, ramah kepada peserta didik, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Dan yang terakhir, orang tua yang mendampingi anak saat belajar di rumah. Adakah dari contoh ini sudah tergambar di sekolah kita menurut Bapak Ibu Guru? Karena kita sudah melakukan program yaitu tiket bersama, di mana kita mengajarkan siswa maupun guru untuk dapat waktu, dan ada juga tentang bagaimana penggunaan pinjol dia scan untuk mengetahui siapa saja guru yang tidak hadir. Itu adalah salah satu langkah yang kita lakukan di sekolah. Bagaimana kita menerapkan sistem persamaan itu, yaitu guru masuk tepat waktu pada konsep yang sudah tepat.
Kemudian melihat guru di pintar itu adalah salah satu tugas dia adalah atur pagi. Itu yang kita sudah lakukan. Dan kalau orang tua yang membimbing belajar itu mungkin nanti ada suatu kegiatan yang dimana siswa dan orang tua hanya hadir dalam kegiatan pembelajaran dan melihat kondisi siswa yang ada di sekolah. Mungkin itu dari saya saja. Jadi menanggapi dari contoh perilaku guru, murid dan kepala sekolah terkait visi yang disebutkan, jadi ada beberapa yang sudah dimaksudkan di atas. Menurut kami untuk bagian dari guru sudah dilihat juga bahwa guru masuk di dalam kelas itu sudah tepat waktu. Ada misalkan ada peserta didik yang ke sekolah ke kantor itu ditanyakan dengan baik ada apa, kenapa. Selanjutnya mengajar dengan menyenangkan, ini juga sudah diterapkan oleh beberapa rekan kami. Misalnya saja dengan pada awal proses pembelajaran itu ada semacam games yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, mungkin ini yang perlu ditingkatkan untuk peserta didiknya, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya satu minggu berjalan kegiatan piket, masih ada juga peserta didik yang datang tidak tepat waktu. Begitupun kalau mau dibilang sopan terhadap gurunya, masih ada juga peserta didik yang kalau lewat tinggal lewat saja menerobos. Nah, mungkin itu untuk peserta didik. Nah, sementara untuk orang tua yang mendampingi anak saat belajar di rumah, mungkin kita perlu form seperti yang disampaikan oleh Pak Hamka, butuh form yang diisi baik itu oleh peserta didik maupun orang tuanya di rumah, supaya bisa dilihat seperti apa proses pendampingan orang tua pada saat pembelajaran anaknya di rumah. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Kita sendiri yang tidak bisa tepat waktu di rumah sedang kelas. Nah, kalau ini saya yakin karena teman-teman Bapak Ibu kan juga biasa lama, ya itu hanya paling 5 menit sudah harus di kelas. Beda dengan saya yang jauh lambat atau gimana. Waktu saya berusaha cepat, jam 6 dan terkadang di jalan juga itu mengalami hambatan. Jadi ini yang kita lakukan dari kegiatan yang kemarin 1 minggu itu, ya, peningkatan karakter siswa juga. Ya ini yang kita mau capai karena visi yang kita susun kemarin kami evaluasi memang masih ada hal yang menjadi penghambat untuk bisa mewujudkan visi itu. Dan di situ kami melihat bahwa dan evaluasi yang kita lakukan, maka solusi yang kita berikan adalah dengan memberikan kegiatan penguatan karakter selama 1 minggu. Itu mungkin salah satu tindak lanjut dari evaluasi yang kita lakukan terkait dengan pencapaian visi yang telah kita susun. Termasuk juga orang tua yang mendampingi anak saat belajar ini, itu juga setiap kegiatan pertemuan orang tua yang kita undang itu juga selalu disampaikan bagaimana orang tua atau wali siswa itu bisa melakukan bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik kita terkait dengan penggunaan HP dan keteraturan mereka belajar dan waktu istirahat. Itu mungkin. Terima kasih. Disampaikan di rapat pertemuan dengan orang tua siswa. Baik, mungkin saya langsung saja lanjut kepada yang selanjutnya, prakarsa perubahan menggunakan kanvas bagian. Prakarsa perubahan ini merupakan langkah awal kita untuk memulai perubahan di sekolah. Inquiry apresiatif ialah atau EI dikenal sebagai manajemen pendekatan perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau EI menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Dengan membuat kalimat prakarsa perubahan, guru berlatih untuk menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi yang ada pada diri. Prakarsa perubahan yang telah dibuat, guru berlatih menyusun bakja dan kemudian bisa diterapkan untuk diri sendiri dan sekolah. Mungkin saya bisa tampilkan untuk alur bakja.
buat pertanyaan, kemudian A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, dan A yang terakhir atur aksi. Sebelum saya tampilkan kanvas bagiannya, saya mau memperlihatkan dulu contoh yang saya punya. Ini adalah kanvas bagiannya, yaitu membuat pertanyaan. Di sini saya sudah tampilkan pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan redaksi jawab. Yang kedua, mencari referensi tentang cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian yang terakhir, mencari tahu karakter murid melalui asesmen diagnostik. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Sebentar saya berikan kanvas bagiannya yang kosong, silakan ini. Kemudian bagian A, ambil pelajaran. Nah, pertanyaannya, siapa guru yang ahli dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kemudian yang kedua, teknologi apa saja yang digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Daftar tindakannya ada dua. Yang pertama, mencari guru yang ahli di bidang teknologi. Kemudian yang kedua, mencari referensi yang tepat tentang media yang berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bagian C, gali mimpi. Apakah manfaat teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh guru lain? Kemudian yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan dimensi profil belajar Pancasila? Daftar tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membuat lembar observasi motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan guru lain. Yang ketiga, mencari referensi tentang profil belajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten di bidangnya. Dan yang terakhir, berbagi praktik baik tentang cara pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran. Yang terakhir, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa tindakan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan penggunaan media berbasis teknologi? Tindakan yang bisa dilakukan, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan kepada murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kita yang tadi di sekolah bisa teman-teman isi. Untuk memulai perubahan di sekolah, kita harus buat yang seperti ini. Kita harus buat kanvas bagiannya. Apa yang ingin teman-teman mulai pertama, yang mau dirubah di sekolah kita, yang mau diperbaiki? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kalau yang pertama, saya rasa tidak perlu dijawab karena visi kita tidak berubah. Jadi yang kedua ini, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Saya mohon satu tanggapan dari perwakilan guru umum. Mungkin saya persilahkan dulu kepada Wakasek Kurikulum kita, Ibu Afriani. Bidang pendidikan kepada siswa, karena siswa di sekolah itu hanya sekitar 10 jam pelajaran, sedangkan siswa di rumah itu waktunya lebih banyak, sehingga perlunya kolaborasi orang tua, guru, dan kepala sekolah dalam membina peserta didik, terutama dalam perbaikan akhlak dan perilakunya. Karena di sekolah kita kesulitan tanpa adanya dukungan dari orang tua. Terima kasih untuk tanggapannya. Kolaborasi dengan orang tua siswa, karena waktu peserta didik di sekolah itu tidak banyak. Lebih banyak waktu yang mereka dapatkan di rumah bersama dengan orang tuanya. Jadi memang harus terjadi kolaborasi yang baik antara guru dengan orang tua murid. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin saya minta perwakilan dari kepala program
hati-hati. Agar visi sekolah dapat tercapai. Jadi sesuai dengan visi sekolah, yaitu menjadikan sekolah sebagai sekolah pusat keunggulan serta di bidang agribisnis, tanah agribisnis dan pengolahan dan kakao dan dalam pengelolaan kakao dapat diundang menjadi guru tamu di sekolah. Misalnya orang tua yang mempunyai kebun kakao dapat bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan ilmu yang untuk diterapkan di sekolah. Untuk partisipasinya Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk keaktifannya selama proses diskusi kita. Cukup sekian apa yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Abdul Rahman. Yang sangat luar biasa dari CGP kita. Nah, CGP angkatan 11 ini ada 16 ya. Nah, salah satu yang perkembangan pesatnya itu ada di CGP saya ini. Dia cepat sekali menangkap, mau menggerakkan dan berinovasi di dalam kegiatan pembelajaran yang berbau teknologi itu dia terapkan sekali. Jadi saya yakin jika ada cukup 5 seperti Bu Fatimah di sini, insya Allah akan berkembang sekali di SMK. Karena salah satu dari harapan dari guru penggerak itu artinya bisa berbagi praktik kepada teman sejawat, berdiskusi secara santai bagaimana mengibaskan apa yang telah didapatkan untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, saya juga sangat tertarik tadi apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah ini juga bisa jadi contoh nanti saya lakukan di sekolah. Pada saat MPLS tadi Bapak mengundang aparat untuk memberikan sosialisasi kepada siswa. Setelah Pak ya karena ya betul sekali, karena seperti siswa saya itu rata-rata dia artinya anak-anak baru mulai ini umurnya mulai beranjak 12 tahun, jadi dia selalu mencoba-coba naik motor demi memiliki mesin. Itu memang saya belajar dari sini tadi dari Bapak bahwa kedepannya saya juga harus melakukan seperti itu untuk pembenahan di sekolah saya. Nah, di sini tentu kita kolaborasi yang baik sehingga tujuan daripada misi dapat tercapai. Dan sekedar pengayaan bahwa di awal tahun ajaran itu ada asesmen awal kan, yaitu untuk melihat siswa kemampuannya di mana. Jadi nanti pada saat pembelajarannya kita tidak sama ratakan, metodenya bervariasi kita gunakan. Itu saja, dan sekali lagi terima kasih banyak Pak atas dukungannya yang sangat luar biasa. Salah satu tujuan pendampingan yang kedua ini untuk melihat perkembangan CGP. Nah, alhamdulillah perkembangannya dari awal kegiatan guru penggerak sampai hari ini sudah 90%. Setiap ada, saya lihat di tugas-tugas itu sangat menginspirasi video-video pembelajarannya. Nah, itu bisa nanti di Fatimah kita tularkan ke teman-teman, insyaallah. Ya, betul. Artinya kita saling berkolaborasi. Nah, memang kalau saya lihat di sini Pak, mudah-mudahan sekali saya tidak dilakukan lagi untuk teknologinya. Kepala sekolahnya sudah luar biasa karena banyak kepala sekolah biar besok tidak tahu. Nah, iya. Nah, mungkin cukup sampai di sini kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya, Ibu Bapak yang telah membantu dan ikut berkolaborasi dalam kegiatan ini. Tentunya dalam revisi visi itu bisa 4 tahun sekali.
tentu kalau tidak ada yang perlu diperbaiki ya tidak perlu direvisi. Demikian saya ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata.